SBMD on the beat. Apa aja sih yang ada di operasi himpunan? Yang ada di operasi himpunan, yang pertama ada irisan, yang kedua adalah gabungan, yang ketiga komplement, dan yang keempat adalah selisih. Oke, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari irisan. Nah, ini adalah gambar diagram Venn mengenai irisan. Ya, ciri khas irisan itu ada di bagian tengah, ya, ada di bagian tengah yang diarsir. Ini merupakan simbol dari irisan yang berada pada diagram Venn. Oke, kita bahas lebih lanjut. Irisan itu punya nama lain yaitu intersection. Irisan adalah keadaan di mana terdapat anggota yang sama pada dua himpunan atau lebih. Jika A dan B beririsan, maka notasinya adalah A, kemudian ada simbol seperti huruf N, kemudian B. Nah, itu dibacanya adalah irisan himpunan A dan B. Nah, Mr. JS memberikan warna biru pada kata irisan di huruf N supaya bisa kalian ingat. Jadi kalau irisan itu simbolnya seperti huruf N. Nah, makanya diberikan warna biru gitu ya. Warna biru tercetak di kalimat pada atau kata pertama di bagian irisan. Nah, kemudian irisan himpunan A dan B ini dituliskan secara himpunan menjadi X, di mana bilangan X adalah anggota dari himpunan A dan bilangan X juga anggota dari himpunan B. Nah, itu jika dituliskan dalam bentuk notasi. Ya, notasi pembentuk himpunan. Kemudian ini ada contoh irisan. X adalah bilangan genap kurang dari 10. Sedangkan Y adalah bilangan cacah kurang dari 7. Tentukan himpunan X beririsan dengan Y. Oke, nah pertama yang kita harus lakukan adalah menyebutkan dulu anggota-anggota dari X. Anggota dari X-nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan anggota dari Y-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ada anggota yang sama, maka X dan Y beririsan. Dengan himpunan X beririsan dengan Y yaitu 2, 4, dan 6. Nah, jadi kalian bisa lihat semua ya, di X itu ada angka 2, 4, dan 6. Dan di Y juga ada angka tersebut 2, 4, dan 6. Oleh karena itulah makanya jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Karena ada di X dan ada juga di Y. Oke. Nah, 2, 4, 6 itu bisa digambar menggunakan diagram Venn seperti yang ada di hadapan kalian. Di layar Mr. J sudah membuatkan diagram Venn-nya ya. 2, 4, dan 6 berada di bagian tengah. Sedangkan angka 8 ada di sebelah kirinya dan 0, 1, 3, 5 ada di sebelah kanannya. Dan ini adalah diagram Venn untuk irisan. Oke, kita lanjut ke bagian gabungan. Nah, ini adalah diagram Venn untuk gabungan. Semuanya diarsir gitu ya, karena semuanya bergabung. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut pembahasannya. Gabungan itu punya nama lain yaitu union ya, union. Nah, gabungan adalah proses menggabungkan semua anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Nah, di sini di kata gabungan huruf U-nya saya cetak warna kuning gitu ya, karena ada hubungannya dengan simbol dari gabungan. Oke.
Jika A dan B digabung, maka dinotasikan dengan A, kemudian ada simbol seperti huruf U, lalu huruf B. Dibacanya gabungan himpunan A dan B. Nah, kalau gitu udah nyambung ya. Kenapa Mr. Jazz memberikan warna kuning pada huruf U di kata gabungan? Supaya sebagai tanda pengingat. Jadi kalau gabungan itu seperti huruf U simbolnya. Kalau tadi di irisan huruf N-nya diberikan warna biru supaya diingat bahwa kalau irisan bentuk simbolnya adalah seperti huruf N. Nah, jadi kalian bisa membedakan mana simbol untuk irisan dan mana yang simbol untuk gabungan. A gabung B dinotasikan sebagai berikut. Bilangan X di mana X adalah anggota himpunan A atau bilangan X adalah anggota himpunan dari B. Nah, ini ada contoh gabungan. X adalah huruf pembentuk kata kita. Dan Y adalah huruf pembentuk kata jenius. Pertanyaannya, tentukan himpunan X bergabung dengan Y. Nah, untuk awal, pertama kita harus menuliskan dulu apa aja sih kata kita itu terbentuk dari huruf apa saja. Nah, kita sebutkan ya, ada huruf K, I, T, dan A. Dan untuk himpunan Y, kata jenius, nah kita tuliskan satu persatu anggotanya, yaitu J, E, N, I, U, S. Nah, sehingga ketika himpunan X dan himpunan Y anggotanya digabung menjadi K, T, A, J, E, N, I, U, S. Nah, di sini jika kalian bisa lihat dengan baik, di himpunan X terdapat huruf I dan di himpunan Y juga terdapat huruf I. Lalu ketika digabung, huruf I-nya hanya muncul satu kali. Jadi jangan lupa ya bahwa di video sebelumnya di part 2 Mr. Jazz pernah menyampaikan bahwa dalam suatu himpunan tidak boleh ada anggota yang ditulis berulang kali. Dia hanya bisa ditulis sebanyak satu kali saja. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa huruf I dimiliki oleh himpunan X dan Y. Tetapi di dalam gabungan himpunan cukup dituliskan satu kali saja. Nah, jika digambarkan, bentuk diagram Venn-nya adalah seperti di layar kalian, gitu ya. Gambarnya bisa dibilang mirip sekali dengan yang ada di irisan ya. Secara gambarnya iya, cuman maknanya berbeda. Kalau irisan yang kita fokuskan hanya di bagian tengahnya, tapi kalau gabungan kita fokusnya di semuanya, gitu ya. Seperti yang tadi sudah tertulis di bagian notasi. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu komplement. Nah, komplement itu seperti ini gambarnya ya. Ada himpunan A, kemudian di luar himpunan A itu ada yang disebut dengan komplement dari A. Nah, jadi tulisan AC itu bacanya bukan A pangkat C, tapi bacanya adalah himpunan komplement dari A. Oke, kita lanjut pembahasannya. Komplement ya, nama lainnya komplement dalam bahasa Inggris ya, komplement. Komplement adalah semua anggota selain dari anggota himpunan yang dikomplementkan, yang masih berada di dalam semesta. Komplement suatu himpunan A dinotasikan dengan A, kemudian ada seperti pangkat C, atau A ada tanda kutipnya. Nah, itu dibacanya adalah himpunan komplement dari A. Oke.
himpunan komplement dari A jika dituliskan dalam notasi pembentuknya adalah X, di mana bilangan X adalah anggota dari himpunan semesta dan X bukan anggota himpunan A. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak contoh berikut ini. Contoh komplement. S adalah bilangan asli kurang dari 10, sedangkan X adalah bilangan prima kurang dari 10. Tentukan himpunan komplement dari X. Nah, kita tuliskan dulu seperti biasa. Himpunan S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan X-nya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, himpunan komplement X adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan X. Nah, jadi tinggal dilihat saja ya, yang bukan anggota himpunan X. Nah, kan X-nya 2, 3, 5, 7. Nah, jadi tinggal cari aja di bagian S yang bukan 2, 3, 5, 7. Apa saja itu? Nah, dan jawabannya adalah 1, 4, 6, 8, 9. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, jadi kalau ditanya himpunan komplement dari X, yang sudah ada di X tidak perlu disebutkan lagi. Jadi cukup dicari angka-angka atau anggota-anggota himpunan yang berada pada himpunan semesta atau yang berada pada S. Ya, jadi mudah sekali. Melalui contoh kalian akan lebih paham timbang hanya membaca teorinya saja. Dan kalau digambar, bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Ya, 2, 3, 5, 7 itu tadi adalah anggota dari himpunan X. Sedangkan daerah yang berwarna kuning adalah himpunan komplement dari X. Ya, jadi 1, 4, 6, 8, 9 tadi itu berada di luar lingkarannya si X. Karena itu disebut dengan himpunan komplement, ya, di luar dari si X. Oke, kemudian kita ke bagian yang keempat, yaitu mengenai selisih himpunan. Oke, nah selisih himpunan itu ada dua jenis, yaitu selisih antara himpunan A dengan B seperti yang terlihat di layar kalian. Ini ada himpunan A dan himpunan B yang dibuatkan selisih. Nah, kemudian ciri khasnya adalah bagian sebelah kiri dari si A diberi arsiran. Dan yang jenis keduanya adalah kebalikannya, yaitu selisih antara himpunan B dengan A. Nah, diagram Venn-nya juga kebalikan. Yang ada di yang diarsir adalah yang di sebelah kanan di bagian posisi himpunan B. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Selisih itu memiliki nama lain, yaitu difference. Selisih antara himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua anggota dari himpunan A, tetapi bukan anggota dari himpunan B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A strip atau bisa dibaca minus juga, A minus B, atau A garis miring B. Himpunan A berselisih dengan B atau selisih himpunan A dengan B dapat ditulis secara notasi pembentuk himpunannya, yaitu X, di mana bilangan X adalah anggota dari himpunan A, tetapi bilangan X bukan anggota himpunan dari B. Dan untuk kondisi yang kedua, selisih himpunan B terhadap A jika ditulis dalam notasi pembentuk himpunannya adalah X
di mana bilangan X adalah anggota himpunan B, tetapi X bukan anggota dari himpunan A. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dari selisih. Ini diberikan himpunan X-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dan anggota himpunan Y adalah 2, 3, 5, 7. Pertanyaannya, tentukan selisih himpunan antara X dengan Y. Dan pertanyaan keduanya adalah kebalikannya. Tentukan selisih himpunan Y dengan X. Oke, nah jadi yang pertama kita lakukan adalah kita melihat bilangan atau anggota-anggota yang sama berada pada X dan berada pada Y. Di sini Mr. J sudah memberikan warna berbeda untuk angka yang sama. Di himpunan X 357 diberi warna merah, sedangkan di himpunan Y 357 diberikan warna kuning. Nah, ini ada maknanya ya. 357 ini sama-sama berada di X dan ada juga di Y. Nah, karena pertanyaan pertamanya adalah selisih himpunan X dengan Y, maka angka 357 pada himpunan X dihilangkan saja, sehingga selisih himpunan X terhadap Y adalah 1 dan 9. Nah, jadi mudahnya kalian tinggal lihat saja angka-angka mana atau anggota-anggota mana yang beririsan dengan himpunan Y atau himpunan yang lainnya. Kemudian angka-angka yang beririsan itu cukup dibuang, dihilangkan atau di-delete. Dalam soal ini angka 357 adalah hasil dari irisan antara himpunan X dengan himpunan Y. Nah, jadi untuk menjawab selisih himpunan antara X dengan Y cukup menghilangkan angka 3, 5, dan 7 pada himpunan X. Dengan cara yang sama, untuk pertanyaan kedua, angka 357 yang berwarna kuning pada himpunan Y juga dihilangkan, sehingga selisih himpunan antara Y dengan X adalah 2. Nah, gitu ya. Jadi sama pengerjaannya sama. Cukup lihat saja mana yang beririsan kemudian dibuang. Ya, jika X yang disebut pertama, maka anggota himpunan X-nya tuh diambil gitu ya. Boleh juga diganti dengan kata diambil. Anggota X-nya diambil. Yang diambil siapa? 357 yang berwarna merah. Diambil oleh si Y. Nah, begitu juga sebaliknya. Y dikurang X atau Y diambil oleh X. Yang diambil siapa? 357 yang berwarna kuning. Diambil oleh si X. Karena diambil, maka sisanya cuma 2 saja. Oke, dan ini bentuk diagram Venn-nya. Untuk yang X dikurang Y atau selisih himpunan X dengan Y, yang hasilnya tadi adalah 1 dan 9 digambarkan di layar. Yang angka 1 dan 9 ada di himpunan X yang ada arsirannya. Sedangkan 357 berada di tengah. Dan di bagian Y sebelah kanan dari irisan tidak ada anggotanya. Lalu yang satunya lagi, selisih himpunan antara Y dengan X adalah 2 saja. Nah, 2-nya ini berada di daerahnya Y yang ada arsiran warna biru muda. Dan di situ hanya ada angka 2 sesuai dengan jawaban. Dan angka 357 tetap berada pada posisi tengah atau di bagian irisan antara X dengan Y.